Nama Stevie Agnesia mendadak mengejutkan publik setelah kabar dirinya yang meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Kamis 21 Maret 2024 lalu. Terlebih di tengah kabar duka meninggalnya mantan istri Samuel Rizal itu, publik justru menduga bahwa Stevie Agnesia meninggal dikarenakan dikirimkan ilmu hitam atau santet. Tidak hanya itu, menyusul kabar kepergiannya, beberapa ungkapan Stevie Agnesia terkait kiriman santet pun kembali menjadi viral di beberapa platform media sosial. Pasalnya, secara terang-terangan Stevie Agnesia sempat menceritakan pengalaman sakit mistis yang dialaminya. Bahkan, ia pun membeberkan sosok yang diduga sengaja ingin merenggut nyawanya dengan kiriman ilmu hitam tersebut. Untuk mengetahui fakta menarik lainnya, maka inilah 5 fakta seputar Stevie Agnesia yang diduga meninggal dunia karena santet, versi Cumi Top 5. Sebelum meninggal dunia, Stevie Agnesia, mantan istri Samuel Rizal, ternyata sempat membagikan curhat pilu terkait dirinya yang merasa disantet atau dikirimkan ilmu hitam oleh seseorang. Ya, dalam platform TikToknya tertanggal 23 September 2023, Stevie Agnesia membagikan sebuah video yang memperlihatkan hasil ronsen, di mana tampak 2 benda layaknya jarum berada di dalam tubuh Stevie Agnesia. 2 benda tak biasa itulah yang diduga sebagai wujud santet yang kini dicurigai menjadi penyebab meninggalnya Stevie Agnesia. Beberapa postingan Stevie Agnesia terkait cerita pengalaman penyakit mistis yang dialaminya tampaknya kini kembali menjadi viral menyusul kabar kepergiannya. Ya, dalam platform TikToknya, Stevie Agnesia ternyata sempat membagikan cerita mengenai awal mula dirinya mengetahui dugaan santet yang dialaminya. Menurut pengakuan Stevie Agnesia, dugaan santet tersebut ia ketahui setelah dirinya melakukan pijat. Lantas, seperti apa cerita lengkap Stevie Agnesia yang akhirnya mengetahui ada sesuatu yang tak beres di dalam tubuhnya? Benarkah Stevie Agnesia baru mengetahui kiriman ilmu hitam tersebut setelah diserang selama 4 tahun? Kalian tuh percaya nggak sih kalau di zaman begini masih ada yang namanya santet menyantet atau ilmu sihir? Nah, aku tuh pengen banget cerita ke kalian yang aku alami sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini, tuh nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun. Aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Sebelum mengetahui adanya kiriman ilmu hitam, Stevie Agnesia ternyata mengaku memang sudah mengalami hal-hal yang aneh atau janggal di tubuhnya. Diungkapkan oleh Stevie Agnesia bahwa dirinya kerap merasakan lemas di setiap harinya, hingga beberapa kali sempat tak bisa bernafas. Pengalaman tersebut sontak membuat Stevie Agnesia sangat ketakutan. Bahkan ia sempat khawatir akan segera menemui ajalnya. Pasalnya, ketika dirinya sempat berobat, bahkan hingga ke 25 dokter yang berbeda, para dokter tersebut menyatakan bahwa Stevie Agnesia tak mengalami penyakit medis apapun. Lantas, seperti apa peristiwa janggal yang Stevie Agnesia rasakan? Dan seperti apa pula reaksi Stevie Agnesia setelah dinyatakan tak mengalami sakit medis? Jadi, intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja, gitu, di dunia ini.
Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet. Jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas, guys. Nah, karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa, guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gini di hidup aku. Steffi Agnesia sempat secara terang-terangan mengaku tahu siapa dalang dibalik santet yang dialaminya. Meski tak menyebutkan secara gamblang, dalam platform TikToknya, Steffi Agnesia membagikan beberapa clue atau petunjuk mengenai sosok pelaku tersebut. Steffi Agnesia mencurigai sosok yang mengirimkan benda gaib itu adalah seorang perempuan yang memiliki bisnis dan sempat berseteru dengannya pada tahun 2019 silam. Bahkan Steffi Agnesia menambahkan bahwa perempuan yang dicurigai kerap mengomentari masalah pribadi dirinya. Lantas, siapakah sosok tersebut sebenarnya? Kalau kamu bilang orang yang senang sama aku, tapi ternyata sayangnya yang nyantet aku itu perempuan. Kenapa aku bisa bilang perempuan? Karena aku juga gak pernah mencari kenapa aku sakit ini. Tiba-tiba aja ada orang yang datang mijitin aku terus bilang ada sesuatu yang aneh di badan kamu. Terus gak sengaja lagi aku ke airport ketemu sama orang juga bilang di badan kamu ada sesuatu yang aneh. Sampai beberapa saudaranya, teman-teman aku yang aku ceritakan dari 2 orang ini ngomong, akhirnya membuka suara karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan dan ngomong hal yang sama, yang ngerjain adalah perempuan. Dan ini sudah pada saat dikasih tahu itu hampir setahun yang lalu, dia bilang ini sudah lama di badan kamu sekitar 3 tahunan. Untung kamu kuat banget ya, biasanya kalau orang sih udah gak kuat. Dan aku sempat ditanya, pada saat 2019 kamu pernah berantem sama siapa? Itu cluenya. Alhamdulillah aku udah tahu orangnya, karena aku dan suami sering dimimpiin banget. Mimpinya gak cuma mukanya, tapi juga mimpi aneh-aneh yang gak wajar. Sekarang alhamdulillah udah gak pernah mimpi. Terus aku cuma merasa semua ini gak pernah aku salahin siapapun. Aku malah berterima kasih sama Allah, karena dengan masalah ini aku bisa jadi lebih dekat sama Allah. Itu aja sih. Dan yang aku bingung juga ya, yang aku bingung banget sama ini perempuan, kenapa setiap aku ada masalah dengan siapapun itu tuh yang aku harus tegaskan. Berarti kan dia psikopat. Setiap aku punya masalah sama siapapun, dia pasti akan komen atau dia akan nimbrung untuk membahas aku. Pas kemarin masalah yang katanya produk aku gak Bepom padahal sudah Bepom semua, itu dia ikut-ikutan loh guys. Padahal dia jualan produk gak ada yang Bepom, masih ada yang gak ada Bepom 2, kalian boleh cek deh. Jadi itu kenapa? Pasti karena penyakit hati dan sudah psikopat kan guys. Sampai mau membunuh orang dengan cara santet. Dan yang aku bingung adalah selalu playing victim dan merasa dizolimi. Dan anehnya, aku bikin kayak gini di Instagram, aku gak ada maksud apapun, netizen semua DM aku banyak banget. Padahal aku tidak menyebut siapapun orangnya dan aku tidak menulis ciri-cirinya sama sekali. Tapi anehnya dia merespon tiba-tiba dengan kata-kata dizolimi. Halo, kalau kamu dizolimi dari pihak mana? Dari segi apa? Dari sisi yang mana? Semua juga terjadi karena kamu yang memulai duluan dan kamu pun sempat mengancam dan menghina-hina aku juga. Jadi sebenarnya ditambah dia juga selalu menghasut orang yang gak kenal sama aku, memfitnah aku, menjelek-jelekan aku supaya gak main sama aku. Dan satu lagi, dia juga selalu nggak boleh teman-temannya itu main sama aku, even foto doang. Padahal aku juga nggak pernah mau juga sih main sama teman-temannya atau apalagi foto. Teman-temannya yang suka minta foto sama aku. Bukan aku kepedean, tapi inilah kenyataan. Yang aku nggak sangka aja sih ya, kenapa orang selalu playing victim, merasa dizolimi, katanya kita jahat, ternyata dia lebih jahat dari semuanya. Lebih jahat dari Dajjal sih. Sampai mau membunuh orang dengan cara santet selama sampai detik ini juga masih loh 4 tahun dan dibantu oleh ibu dan adiknya. Gak apa-apa lah, kita tinggal tunggu waktu aja, karena aku percaya Allah itu maha adil dan waktunya gak pernah salah.
Mungkin nggak sekarang, tapi kita nggak tahu nantinya ke depan-depannya ya. Ikhlas aja kuncinya, sabar. Meski sudah mengetahui pelaku yang diduga telah mengirimi ilmu hitam kepada dirinya, Stefi Agnesia saat itu sempat mengungkapkan bahwa dirinya tak ingin membalas perbuatan keji yang dilakukan oleh sang pelaku. Pasalnya, Stefi Agnesia yang sudah mualaf itu mengaku percaya akan hukum Tuhan yang lebih kuat dibandingkan tangan manusia. Lantas, seperti apa kerendahan hati Stefi Agnesia saat dikirimkan ilmu hitam oleh seseorang yang tak disebutkan namanya itu? Kenapa gak dibales? Kamu gak salah pertanyaannya. Aku aja tuh gak kenal yang namanya ilmu-ilmu hitam seperti ini, guys. Kalau aku udah tahu ya hal kayak gini, gak mungkin sampai 3,5 tahun baru ketahuan. Dan untuk ngebales biar Allah aja, karena kuasa Allah lebih besar dari kuasa manapun. Udah percaya aja itu udah beneran deh. Mungkin sekarang orangnya yang melakukan kayak gini masih diberi kenikmatan di dunia ini. Tapi kita gak pernah tahu ya besok apa balasannya. Dan ingat, kita itu sudah punya anak. Mungkin gak ke kita kena karmanya, tapi bisa jadi ke anak cucu kita. Itu aja udah, pokoknya kalian, aku tuh ngasih tahu ini supaya kita lebih hati-hati aja sih, lebih aware